Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yulia Agnesia pada mata kuliah Matematika Dasar 2 di minggu ke-9. Nah, kita akan melanjutkan topik baru ya di bab 9 di minggu ke-9 ini, yakni bab 11 tentang geometri dalam ruang dan vektor. Oke, di pembahasan di sesi 1 ini kita akan belajar mengenai sistem koordinat Kartesius 11.1 sampai 11.4 ya nanti pembahasannya. Nah, untuk 11.1 sendiri kita belajar tentang sistem koordinat Kartesius di R3. Tujuan perkuliahannya adalah memahami sistem koordinat Kartesius di R3, kemudian bisa mengenali dan menggambar grafik persamaan di R3. Nah, sebenarnya apa sih yang akan kita pelajari di bab ini khususnya gitu ya. Nah, kelak kita itu akan membahas vektor di bidang R2 dan di ruang R3. Setelah itu kita akan membahas pula fungsi bernilai vektor. Nah, nanti akan ada beberapa pembahasan lain lah yang terkait ini. Nah, sebelumnya kita sudah belajar ya mengenai koordinat Kartesius atau sistem koordinat Kartesius di R2. Contohnya, ya bukan contohnya ya, kalau bisa saya gambarkan di sini seperti ini nih, sistem koordinat di R2 itu. Jadi, dia sumbu X dan sumbu Y-nya itu di bidang di dimensi 2 gitu. Nah, sedangkan kalau sistem koordinat di R3 itu nanti sumbunya ada 3. Nah, itu yang akan kita pelajari. Nah, ini dia. Sistem koordinat Kartesius di R3 terdiri dari 3 sumbu yang saling tegak lurus dan berpotongan di titik O. Nah, ini bisa dilihat, ini sumbu X ya, ini sumbu Y dan ini sumbu Z. Nah, ketiga sumbu ini saling tegak lurus. Nah, dan ketiga sumbu ini juga bertemu di satu titik, namanya titik O. Nah, titik O ini juga disebut dengan titik asal. Nah, jadi dia berasal dari satu titik yang namanya titik O. Nah, ketika sumbu tersebut biasanya disebut dengan sumbu X, Y, dan Z, sebagaimana yang sudah saya katakan tadi ya. Dan sumbu-sumbu ini akan menjadi batas ya, atau akan membagi ruang dimensi 3 itu menjadi 8 oktan. Nah, jadi kalau pada dimensi 2 namanya kuadran ya. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, kalau pada R3 namanya nanti oktan. Nah, kalau kita gambarkan, nah ini bisa ya kita perpanjang sumbu Z-nya ke bawah, sumbu X-nya ke belakang, sumbu Y-nya ke samping kiri. Nah, kalau bisa dibayangkan, nanti akan ada 8 ruang. Nah, anggap aja ruang pertama itu yang ada di depan kita ini. Nah, yang ini nih. Yang ini ya. Nah, ruang kedua itu mungkin bisa kita katakan yang ruang kedua yang sebelah sini ya. Yang dibatasi oleh Z ke atas, Y yang ke samping sini, dan X yang ke samping sini. Nah, kemudian pokoknya yang 7 lainnya itu dibatasi oleh 3 sumbu, namun mungkin arahnya berbeda-beda gitu. Yang ada yang ini, ada yang sebelah sini, ada yang sebelah sini, bawah juga ada, bawah sini juga ada. Nah, bawah yang arah ke depan juga ada, bawah yang ke belakang sana juga ada. Jadi total semuanya ada 8 oktan. Nah, selain itu apalagi yang perlu kita cermati di sistem koordinat Kartesius R3, yakni titiknya. Nah, setiap titik P misalnya di R3 itu dinyatakan sebagai koordinat P, X, Y, Z. Nah, karena sumbunya ada 3, jadi untuk menyatakan titik di R3 itu 3 ya koordinatnya. Ada X, ada Y, dan ada Z. Nah, contohnya P yang di sini. Jadi, untuk mengetahui koordinat X-nya berapa, nah ini titik ini bisa kita tarik tegak lurus ke bawah. Nah, kita lihat di sini, X-nya dia berada di mana, Y-nya berada di mana, dan Z-nya berada di mana. Nah, itu koordinat titik di R3. Nah, selain bisa menentukan atau ya menempatkan titik di R3, kita juga bisa dituntut untuk bisa mengetahui jarak antara dua titik di R3. Nah, misal di sini ada titik P dan titik Q. Nah, titik P-nya di sini adalah X1, Y1, Z1, dan titik Q-nya X2, Y2, dan Z2. Nah,
jarak antara dua titik ini, contohnya misalnya Q-nya ada di sini nih, Q-nya. Nah, jarak dua titik itu maksudnya ya ini nih. Nah, ini kan garis. Nah, jaraknya berapa? Nah, jarak ini bisa kita cari dengan rumus. Nah, X-nya kita kurangkan, ya, masing-masing koordinat X-nya kita kurangkan, kita kuadratkan. Jadi, di sini boleh X1 kurang X2, boleh X2 kurang X1, gitu, sama aja. Kenapa sama ya? Karena dia nanti mau dikuadratkan juga. Nah, kemudian koordinat Y-nya juga kita selisihkan, atau kita kurangkan, lalu dikuadratkan, lalu Z-nya juga begitu. Lalu hasil pengkuadratan itu kita jumlahkan, baru nanti terakhir diakarkan. Nah, itulah yang akan menjadi jarak dua titik. Nah, kenapa mutlak ya? Nanti kalau sebenarnya jarak itu memang dinyatakan dengan mutlak aja gitu. Tapi karena ini adalah akar ya, yang kita ambil nanti adalah yang positifnya, seperti itu. Oke. Nah, setelah kita tahu penempatan titik, jarak dua titik, nah, diharapkan kita juga bisa nanti menggambar atau mengenali gitu ya, bangun-bangun atau objek-objek yang ada di R3 tersebut. Nah, objek-objek itu bisa dinyatakan ke persamaan ya. Nah, jadi ada yang namanya persamaan 3 dimensi, di sini persamaan bangun ruang gitulah ibaratnya. Nah, di sini diwakilkan oleh persamaan bola ya. Nah, ini perwakilan untuk bangun ruang gitu ya. Nah, jadi contoh persamaan bangun ruang di sini adalah persamaan bola, di mana persamaan bola di titik P, A, B, C itu persamaannya seperti ini nih. X kurang A dikuadratkan, ditambah Y kurang B dikuadratkan, ditambah Z dikurang C dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, R di sini adalah jari-jari. Nah, ini sebenarnya sudah dipelajari ya tentang lingkaran waktu di SMA. Nah, itu lingkaran itu di R2. Nah, pada R3 itu kita bisa menambah suku satu lagi untuk si Z gitu. Nah, suku yang si Z ini nanti kalau dia ada suku satu lagi yang namanya Z, nah itu yang nanti akan menjadi persamaan bola. Nah, sebelumnya kan tanpa ada suku Z ini namanya adalah persamaan lingkaran ya, gitu. Kemudian yang kedua ada juga persamaan umum bidang. Nah, jadi selain bangun ruang, kita juga bisa menemukan bidang di R3. Nah, persamaannya atau persamaan umumnya adalah AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D. Nah, di sini ada syarat bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadratnya ini tidak boleh sama dengan 0, gitu. Dan yang terakhir adalah persamaan garis. Nah, jadi di sini persamaannya itu X kurang A per P sama dengan Y kurang B per Q. Nah, ini bisa diambil dua persamaan ini aja, satu persamaan saja, ini atau yang ini gitu. Jadi atau malah yang ini dengan ini. Nah, jadi di sini ada beberapa persamaan yang bisa dibentuk. Nah, persamaan ini menyatakan garis lurus yang melalui sebuah titik T dan searah dengan vektor PQR gitu. Jadi garis tersebut bisa dinyatakan dengan persamaan ini. Nah, sekarang kita akan belajar cara menggambar bidang di R3. Jadi tadi ada 3 jenis ya yang bisa kita gambarkan di R3. Pertama adalah bangun ruang, kemudian bangun datar atau bidang, kemudian bangun ruang gitu ya, kemudian bidang, kemudian garis. Nah, titik tadi udah kita pelajari ya, cara menempatkan titik. Nah, sekarang kita akan belajar menggambar bidang di R3. Nah, ini kita dikasih sebuah persamaan X, persamaan bidang X tambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 6. Nah, untuk mencari persamaan bidangnya, di sini caranya adalah, ya, pertama kita bisa mengambil kalau X-nya sama dengan 0. Nah, jadi yang tersisa persamaannya adalah 2. Jadi ini akan menjadi 2Y ditambah 3Z sama dengan 6. Nah, dari sini, saya agak keliru. Jadi kita mengambil perpotongan terhadap salah satu sumbu sebenarnya. Kalau misalnya kita mau mencari perpotongan terhadap sumbu X, nah otomatis
semuanya harus 0 ya, sumbu yang lain. Jadi ketika sumbu X-nya yang mau kita potong gitu ya, si bidang yang mau potong sumbu X, nah ini koordinat Y-nya di 0, koordinat Z-nya juga di 0. Otomatis ya, ambil Y sama dengan 0, Z sama dengan 0. Maka kita akan memperoleh X sama dengan 6. Nah, jadi ini dinolkan semuanya. Nah, kalau misalnya sekarang kita ambil X sama dengan 0, Y sama dengan 0, maka kita akan peroleh apa? Nah, X-nya 0, Y-nya 0, kita punya 3Z sama dengan 6. Nah, dari sini kita punya Z sama dengan 2. Nah, kemudian kita juga bisa mengambil X dengan Z yang 0. Nah, berarti kalau X-nya 0, berarti yang tersisa 2Y ya. Jadi, kita punya di sini yang kita nolkan adalah X sama dengan 0, Z sama dengan 0, maka kita punya Y, 2Y sama dengan 6, atau Y sama dengan 3. Nah, jadi nanti untuk si yang pertama, kita akan memperoleh koordinat titiknya itu adalah X-nya 6, Y-nya 0, Z-nya 0. Nah, untuk yang kedua ini kita punya koordinat titiknya X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 2. Nah, untuk yang ketiga ini kita punya persamaan koordinat titik maksudnya 0, 3, Z. Z, 0 maksudnya. Nah, titik-titik ini kita letakkan di koordinat kartesius kita sehingga kita ya yang ini nih titiknya. 6,00, 0,30, 0,02. Nah, ini dia. Ini 6,00. Nah, ini yang Y berarti ya. Yang Y-nya 3. Nah, berarti ini 0,3,0. Dan si R ini Z-nya yang ada ya. Nah, yang lainnya 0. Berarti 0,0,2. Nah, setiap titik, 3 buah titik ini kita hubungkan. Nah, nanti dia akan membentuk bidang. Nah, bidangnya itulah yang disebut dengan bukan yang disebut. Nah, bidangnya ini di sini bisa dikatakan namanya adalah bidang PQR gitu. Nah, jadi sebenarnya untuk menemukan bidang di R3 kita perlu menemukan minimal 3 titik ya. Baru kita bisa menggambar bidang. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini ada contoh soal lagi. Nah, sebenarnya ini latihan, cuman ya kita bahas aja. Kalau misalnya kita punya persamaan bidangnya, salah satu variabel atau ya variabel tidak ada di sini. Jadi Y-nya nggak ada ya. Jadi 2X ditambah 0Y ditambah 3Z gitu. Sama dengan 12. Nah, untuk mencari gambarnya atau untuk menggambarnya sebenarnya sama aja ya. Di sini Y-nya ini bisa berapapun gitu. Jadi kita nggak hitung Y-nya gitu. Ya udah. Jadi pengerjaannya sama aja. Kita mulai dari menolkan X. Berarti saat X sama dengan 0, maka kita akan memperoleh 3Z sama dengan 12. Maka Z sama dengan 4. Lalu untuk si Z sama dengan 0, kita akan memiliki 2X sama dengan 12. X sama dengan 6. Nah, gimana cara menggambarkannya? Oke. Nah, ini adalah X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Nah, ingat, saat X sama dengan 0, Z-nya 4. Nah, berarti dia ada di sumbu Z. Nah, Z-nya adalah 4. Nah, ini saat X sama dengan 0. Namun kita nggak tahu nih Y-nya berapa gitu ya. Nah, kita tulis dulu di sini. Kemudian kita punya yang terakhir ya ini nih. Berarti X-nya sama dengan 6. Nah, Z-nya sama dengan 0. Ya udah, berarti ini dia. Nah, kita perlu gambar dulu garis dari sini ke sini. Nah, namun kita nggak tahu nih si Y-nya berapa gitu ya. Tapi karena Y-nya kita nggak tahu berapa, jadi semua Y itu boleh gitu. Nah, jadi ini nanti bidangnya sejajar dengan Y gitu. Jadi untuk koordinat untuk bidang gitu, bidang yang salah satu variabel yang tidak ada, berarti bidang itu akan sejajar dengan sumbu yang variabel yang tidak ada itu gitu. Di sini karena Y yang tidak ada, maka
bidangnya ini sejajar dengan sumbu Y. Nah, seperti ini. Gitu. Nah, jadi kita nggak tahu nih sampai kapan, misalnya sampai mana. Jadi kan kalau yang namanya bidang itu tidak terbatas ya. Nah, gitu. Nah, ini adalah perpotongannya saja gitu. Nah, perpotongan si bidang itu dengan bidang X, Z. Nah, ini jejak namanya, garis ini namanya jejak gitu ya. Nah, kan kesana juga masih ada gitu ya. Cuman kan di sini dibatasi atau ya ada jejak lah gitu. Nah, sampai ke sana. Kira-kira seperti itu. Ya, demikian pembahasan untuk 11.1. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan 11.2 sampai 11.4. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.